jamaah saya Nggih, nggih. untuk membantu anak yatim dan fakir miskin tuh Mas. Nggih, nggih, nggih. Tapi sayangnya Mas, uang tersebut dihabiskan oleh istri saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu Kang kondisinya Kang. Ya Allah kasihan Kang. Teman saya dulu Mbak. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu, salam sehat damai selalu. Nusantaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Kita ketemu lagi di channel yang siap membantu, menghibur, mengedukasi, dan juga memberikan wawasan tentang dunia agama, dunia pendidikan, dunia spiritual, dunia apapun ya yang ada di sekitar kita teman-teman ya. Bagi yang sudah lama tidak terdengar maupun yang sedang hangat-hangatnya ya. Yaitu sekali ini kita akan mereview sebuah lokasi yang konon di sini banyak sekali orang-orang yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan ya, baik keagamaan maupun sekedar ritual-ritual semedi ya, karena memang sungai ini memang dikenal dengan sungai yang sangat angker, dan konon aliran dari sungai ini berasal dari Gunung Penanggungan ya, gunung yang dikenal sebagai Gunung Seribu Candi dan menyimpan banyak misteri-misteri yang ada di dalamnya ya. Saat ini saya akan mendatangi sebuah tempat, konon di sini warga kemarin dihebohkan oleh sebuah peristiwa yang sangat memilukan ya. Di sini adalah seorang public figure ya, istri dari Pak Yai ya, Gus. Itu saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya karena ini sangat privasi ya. Jadi Gus ini yang lagi populer ini ya di tablik akbar, di pengajian-pengajian dan juga majelis taklimnya itu sangat viral ya di TikTok, di dunia maya, di medsos ya. Semuanya berdatangan ya, baik dari daerah itu sendiri maupun dari beberapa luar daerah ya, ingin berbondong-bondong ke sana, meskipun hanya ada yang bilang itu hanya ingin melihat wajahnya yang ganteng ya. Bukan untuk ngaji atau mendengar tausiahnya, tapi kadang saya mendengar komentar itu ingin melihat wajahnya yang ganteng itu ya teman. Tapi dibalik ke tenarannya itu ternyata ada sesuatu yang sangat tidak mengenakan didengar telinga, yaitu istri dari beliau ini sedang mengalami ujian, cobaan, yaitu mohon maaf ya, sedang istilahnya di laknat atau dikutuk oleh Allah. Beliau mengambil dari uang yang bukan haknya ya. Jadi di jamaah ini ada acara iuran atau sumbangan ya untuk anak-anak fakir miskin yang ada di sekitar daerah itu. Sedangkan di situ akhirnya karena memang jamaahnya itu ratusan ribu, itu sudah terkumpul uang ratusan juta rupiah. Tapi ketika mau disalurkan oleh Pak Yai ini, ternyata uang itu tidak ada. Sedangkan yang membawa uang itu adalah istrinya. Alhasil akhirnya istri tersebut ketahuan oleh warga sedang melakukan belanja ya. Belanja itu bukan untuk anak yatim tapi untuk dirinya sendiri ya, yang glamor ya, perhiasan, barang mewah, tas ya,
baju, bahkan mobil itu mewah-mewah. Bahkan ada yang sempat tahu itu di luar negeri ya memang. Ternyata itu adalah uang dari anak-anak fakir miskin. Naudzubillah. Akhirnya Pak Yai ini jengkel, campur malu, jadi akhirnya istrinya itu dikata-katain oleh Pak Yai dan juga tentunya oleh para donatur yang menyumbang itu ya, ratusan ribu yang turut mendoakan ya. Istilahnya kecewa karena uang yang mau disalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan justru malah dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Nah, seperti apa kisahnya? Tetap ikuti perjalanan kita kali ini sampai akhir, jangan di skip agar tidak salah informasi. Semoga video nanti kita mengedukasi kita semuanya. Yang baik diambil, yang kurang baik silakan di skip atau ditinggalkan. Nah, sekarang itu kenapa kok dibikin sungai? Karena istri dari Pak Ustadz ini sedang diasingkan atau bisa jadi itu dikucilkan ya oleh warga. Karena karena itu tadi disot sama Pak Ustadz dan jamaahnya dan berubah wajahnya atau berubah menjadi seekor hewan. Seperti apa sih pastinya nanti kita sambut yang kita kepada Pak Ustadz atau Pak Yai ini. Ya, assalamualaikum Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Mas. gimana Pak? Pak jenengan tadi sudah ketemu dengan sosok spiritual yang panjenengan harapkan bisa membantu meringankan membantu memulihkan wajah istri atau badan istri panjenengan yang konon beliau ini mohon maaf telah diuji oleh Allah tidak kuat. Akhirnya jenengan juga mengatakan hal-hal yang atau kata-kata yang kurang mengenakan ya. Bagaimana? Apakah panjenengan sudah ketemu dengan Pak spiritual atau Pak Siwo ini? Pak Siwo. Ini Mas, saya dari tadi itu mencari Mas, mencari Pak Jiwo Mas. Iya. Terus ternyata belum saya temukan Mas. Iya. Tapi infonya Mas, Iya. benar di daerah sini Mas. Di daerah sini. Iya, di daerah sini. Oke. Bisa jenengan ceritakan ya. Kenapa biar pemirsa ini paham, bukan untuk menghakimi atau menjelek-jelekkan istri panjenengan, tapi ini untuk edukasi kepada kita semuanya. Jadi, kronologinya itu bagaimana kok istri panjenengan ini tiba-tiba tidak ada di rumah dan katanya menjadi seekor hewan gitu. Ya itu kabar yang betul Mas. Awal kejadian itu Mas, saya ini kan punya jamaah banyak Mas. Oke. Ya, kebetulan jamaah saya itu menitipkan sodakonya atau infaknya itu. Oke. Saya dipercaya Mas oleh jamaah saya untuk membantu anak yatim dan fakir miskin itu Mas. Oke. Tapi sayangnya Mas, uang tersebut dihabiskan oleh istri saya. Ya Allah. Apa istri jenengan ini maksudnya kok lupa atau memang tergiur karena memang saking banyaknya uang yang diterima oleh jamaah panjenengan ini. Jadi bendaharanya ini hanya istri aja, istri panjenengan gitu. Iya Mas, bendaharanya itu banyak sih Mas, keluarga saya banyak. Oke. Cuma bendaharanya kebetulan istri saya Mas. Akhirnya uang itu ternyata tidak digunakan Ya sebagaimana mestinya. betul Mas. Nah waktu itu Mas, sontak saya itu marah Mas. Dan saya itu mengutuk atau hati itu saking mangkelnya itu loh Mas. Iya. Karena sodako itu atau infak itu kan seharusnya buat fakir miskin dan anak yatim itu. Betul. Nah waktu itu saya keceplosan Mas, ngomongnya itu loh. Oh iya. Emosi sesaat. Emosi sesaat Mas. Dan akhirnya istri panjenengan Betul. Wujudnya itu Mas, badannya punya ekor Mas. Jadi setengah ular gitu loh Mas. Saya juga menyesal Mas. Dan kebetulan dari tadi saya mencari Pak Jiwo, barangkali bisa
tahu dari mulut siapa Allah mengabulkan doa itu. Mungkin dari Pak Yai mengabulkan bab kutukan, tapi untuk mengembalikan mungkin Pak Yai kesulitan gitu mungkin. Jadi Iya, betul. Pak ini minta bantuan Mbak Jibo. Oke. Biasanya memang di sungai, pinggir sungai sini kalau pas musim hujan itu di tengah hutan. Kalau kemarau ini memang di pinggir jalan, beliau sambil istilahnya cari ikan atau ingin bersemedi mungkin gitu. Ayo kita langsung cari aja Pak. Ya. Ayo Gus, kita cari aja Gus. Katanya kemarin memang daerah sini Gus. Soalnya Mbak Jiwo ini memang hobinya atau kesukaannya itu semedi atau ritual-ritual ya teman-teman. Ya itu Mbak Jiwo. Ya itu Mbak Jiwo, ya itu Mbak Jiwo. Ya ya ya. Alhamdulillah ya Pak Yai ini ketemu ya. Ketemu dengan yang dicari yaitu Mbak Jiwo yang semoga ini bisa membantu meringankan beban. Pak Yai itu Mbak. Iya, kamu hilang ini Pak Yai. Oke, situ aja Pak, duduk situ Pak, depan Pak. Kenapa ya? Kenapa? Punya masalah. Saya itu Pak. Katanya itu seekor karena saya apa ya? Saya sudah berdoa mangkel bahasanya itu. Hati saya sudah mangkel Mbak. Sakit hati Ya. Sakit hati Mbak. Terus kronologinya itu gimana kok sampai bisa sakit hati sama istri sampean sendiri itu gimana? Mohon maaf Mbak ya. Saya Ya. ini kan punya banyak jamaah Mbak. Oh Nah, ya. jamaah saya itu Mbak niatnya pengen sodako atau infak ke anak yatim dan fakir miskin Mbak. Oh ya. Tapi Mbak, Oke. uang itu digunakan untuk istri saya foya-foya. Astagfirullahaladzim. Haji dia itu menghabiskan bukan uang haknya. Betul Mbak. Haknya anak yatim dihabiskan. Iya Mbak. Ya. Seketika itu juga Mbak, saya itu nakal Mbak. Dan saya mengucap itu jelek Mbak. Saya kata-katain, kamu itu wanita, nanti kamu kalau terus-terusan kelakuan kayak gini, kamu akan keluar ekornya gitu Mbak. Terus ternyata Ya keluar beneran Mbak. astagfirullahaladzim. Makanya doa, ucapan itu adalah doa. Makanya tolong Pak Yai, tolong jangan sekali-kali mengucapkan barang yang tidak bagus. Barang yang jelek-jelek jangan diucapkan. Ucapan itu doa, diijabahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Pak Yai ini tahu tempatnya di mana? Tahu? Tahu Mbak? Tahu Mbak? Ya kalau tahu ya mari ke sana saja. Kita lihat di mana nanti. Kalau saya ini terus terang menyembuhkan langsung nggak bisa. Ada aturannya. Iya Mbak. Persyaratannya apa Mbak? Saya tahu. Nah persyaratannya ya saya ingin tahu dulu, lihat dulu. Di mana itu orangnya seperti apa gitu loh. Bukan saya yang menyembuhkan, nanti dia saya suruh apa tobat, istighfar dan menyendiri di mana gitu. Kalau sudah terlanjur keluar ekor kan nggak mungkin pulang gitu loh Mas. Makanya ini tempatnya ini di mana? Di sungai apa di hutan apa di mana? Di sebelah sungai Mbak, di dekat sungai ini Mbak. Oh ya mari nggak apa ya. Ya, kita menuju ke lokasi teman-teman ya, di mana istri Kiai itu diasingkan ya. Diasingkan oleh warga dan juga suaminya. Kenapa wajahnya atau bentuk badannya ini sudah mulai berubah dan tidak virus mulai malu dan juga ya
Kayak gitu Kang kondisinya Kang. Ya Allah kasihan Kang. Sama saya dulu Mbak. Ya Allah. Kok bisa kayak gitu ya Allah. Ya maaf saya di anu padat. Ya, adanya sama-sama basi sama. Nah, biar depan. Sini Kang. Nah. Gimana? Biar Pak Jiwa yang menjelaskan nanti biar interaksi di sana. Nah, saya tak interaksi dulu biar dia itu memang betul-betul mau bertobat atau tidak. Bertobat itu tidak bertobat hanya ucapannya saja, dengan tulus, dengan hati yang ikhlas. Insya Allah nanti istri Pak Ustadz ini bisa sembuh seperti semula. Cuma ya tidak sekarang bisa sembuh itu tidak sekarang. Lambat laut pasti sembuh. Asalnya manusia harus jadi manusia lagi. Gitu. Makanya manusia ini juga begitu. Asalnya nggak ada, besok juga kembali lagi ke yang maha kuasa. Nggak terus ada seperti ular itu kan melungsungi. Ya ini sampean ini contohnya nggak mau mati termasuk dia itu, gitu loh. Uang itu kan uang anak yatim, kenapa kok dihabiskan untuk foya-foya gitu? Kan kasihan. Ya bentar, saya tak interaksi dulu Mas. Itu aja Pak Yai. Ini lah itu biar Pak Jiwa yang Ya, alhamdulillah dia itu betul-betul menyesali perbuatannya. Perbuatannya itu dia itu betul-betul menyesali. Karena apa? Dia itu tergiur teman-temannya yang sudah kaya-kaya itu makan ke sana, shopping ke sana, ke sini. Makanya uang bukan haknya, uang anak yatim dan fakir miskin kok dipakai. Saya minta tolong, ya Pak. Tolong bantu doa setiap hari Pak, biar istrinya cepat selesai. Ini bukan azab, hanya ujian. Semua itu dapat ujian dari Allah. Sampean sendiri seperti ini juga ujian. Tidak, bukan azab, tidak. Diuji sama Allah. Kuat apa enggak sampean gitu loh. Sampean diuji uang dihabiskan aja sudah bingung, keok. Ya iya. Ya sudah, sampean pulang aja. Nanti tak anu. Yang penting tolong bantu doa biar istrinya sama jamaahnya tolong bantu doa dan minta maafkan semua biar istrinya cepat sembuh. Ya sudah, jalan sana. Ya hati-hati. Salam. Astagfirullahaladzim. Tolong saudara-saudara, jangan seperti istrinya Pak Ustadz ini menghabiskan uang anak yatim yang bukan haknya. Tolong, ya seperti inilah kejadiannya. Saya bukan membuka aib orang. Ini sebetulnya memang seperti itu. Coba lihat itu semua. Kalau nggak percaya, itu istri Pak Ustadz. Ya maaf, saya tak impresi dulu. Biar ini biar memang betul-betul tobat. Ya, tak sini ya Pak.